Sejumlah prajurit TNI dikabarkan tewas dalam kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata KKB di distrik Paro, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Sekadar diketahui, distrik Paro berada Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan yang merupakan salah satu daerah yang dianggap merah atau rawan. Di mana daerah tersebut merupakan tempat penyanderaan pilot Susi Air, Philips Mark Marten oleh KKB pimpinan Egyanus Kogoya dan kawan-kawan beberapa waktu lalu yang hingga kini belum berhasil dibebaskan. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun Tribun Tanda Hubung Papua.com menyebutkan, kontak tembak terjadi ketika personel TNI Pos Paro dari Batalion Infanteri Mekanis 411 Pandawa melaksanakan pembersihan. Dikabarkan setidaknya ada 4 personel TNI yang terkena tembakan dari kelompok kriminal bersenjata di wilayah distrik Paro. Masih menurut sumber Tribun Tanda Hubung Papua.com, 4 prajurit tersebut dikabarkan meninggal dunia, dan 2 diantaranya mengalami luka tembak yang saat ini masih dirawat di RSUD Mimika. Sayangnya, hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pimpinan TNI dan Polri serta Satgas Damai Kartens. Beberapa kali dihubungi via ponsel tidak merespons. Termasuk saat dikirimi pesan singkat untuk mengkonfirmasi peristiwa itu juga tidak mendapatkan balasan. Termasuk saat Tribun Tanda Hubung Papua.com melakukan pemantauan di IGD dan ruang jenazah RSUD Mimika juga kesulitan lantaran mendapat penjagaan yang sangat ketat dari petugas. Sementara Humas RSUD Mimika, Laki Mahakena saat dikonfirmasi membenarkan adanya perawatan medis terhadap prajurit yang dievakuasi dari Nduga. Kondisinya stabil dan sedang dalam penanganan medis. Untuk informasi selanjutnya silahkan hubungi pihak terkait, katanya singkat. Penanganan kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua menjadi salah satu perhatian Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ia menyebut, saat ini penanganan kelompok bersenjata di Papua masih menggunakan soft approach, yakni operasi teritorial. Untuk menangani OPM yang masih berulah, kita masih menggunakan soft approach, yakni dari TNI akan menggelar operasi teritorial untuk mempercepat pembangunan di wilayah Papua, katanya kepada pers di Kota Jayapura, pada Jumat tanggal 8 Desember tahun 2023. Namun, kata Panglima, jika penanganan soft approach ini tidak diindahkan oleh KKB Papua, maka tindakan terakhir yang digunakan adalah hard approach. Kita juga akan menggunakan hard approach. Tapi itu adalah tindakan terakhir apabila kombatan itu gunakan senjata, kita lawan dengan senjata. Tapi sebenarnya itu tidak kita harapkan, ungkap Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Panglima menyebut, Papua sudah diberikan anggaran yang cukup tinggi, tapi sangat disayangkan karena masih ada kesenjangan sosial di masyarakat Papua. Keberadaan prajurit TNI di Papua adalah untuk membantu program-program pemerintah dengan tujuan untuk menyejahterakan masyarakat Papua, karena TNI berkolaborasi dengan instansi lain seperti Polri dan kementerian lembaga terkait untuk membangun Papua, jelasnya. Panglima TNI juga berharap kepada pemerintah daerah di Papua maupun instansi terkait, apabila melaksanakan pekerjaan di daerah rawan gangguan KKB agar meminta bantuan pengamanan kepada TNI Polri, guna meminimalisir aksi teror dari pihak KKB. Ya, tadi kan penembakan terhadap masyarakat yang sedang membangun. Seperti kemarin di Paro, kita membangun puskesmas ditembak. Jadi kita kolaborasi. Saya sampaikan ke kementerian terkait apabila melakukan kegiatan pembangunan dan sebagainya di Papua, harus kolaborasi dengan TNI Polri, sehingga bisa diamankan, beber.